Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan kedua, yang dimana pertemuan pertama disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Agus Darsono tentang karya seni rupa dua dimensi. Anak-anakku sekalian kelas 12 yang berbahagia, mudah-mudahan sehat semuanya. Kembali Bapak menjumpai kalian semua dalam pembelajaran karya seni rupa dua dimensi. Ini hanya melengkapi saja apabila ada yang kurang jelas atau kurang lengkap mungkin dari penjelasan sebelumnya dari Pak Haji Agus. Mudah-mudahan menjadi tambahan materi kepada kalian semuanya dalam karya seni rupa dua dimensi. Sebelum dilanjutkan, pastikan semua sudah mengisi absensinya agar Bapak bisa merekap untuk absensi pertemuan ini. Baik, kita akan mulai. Mudah-mudahan sekali lagi semua memperhatikan dengan seksama supaya pembelajaran kita ini penuh dengan makna. Kita mulai mengingatkan kembali mungkin di pelajaran sebelumnya tentang karya seni rupa dua dimensi ini. Karya dua dimensi itu, karya seni rupa dua dimensi itu akan terjadi pengelompokan agar tidak mengalami simpang siur dalam penafsirannya. Bahwa pengelompokan karya seni rupa itu akan ada pada 3 komponen, yaitu wujud, medium, dan fungsi. Seperti pada bagan ini, kalian bisa memperhatikan bahwa titik fokus kita ini adalah pada karya seni rupa dua dimensi itu, berarti karya seni rupa berdasarkan wujud. Wujud itu artinya bentuk-bentuk atau benda yang ada di hadapan kita secara nyata terlihat. Maka karya seni rupa dalam bentuk wujud itu ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. 3 dimensi berwujud benda yang bisa dikelilingi bentuk-bentuk secara keseluruhannya. Nah, kalau 2 dimensi itu lebih tepatnya, kenapa disebut 2 dimensi? Ini lebih menitik beratkan pada posisi lihat. Sebetulnya bendanya bisa dikelilingi, bendanya memiliki ruang dalam 2 dimensi juga. Tetapi untuk penikmatannya itu tidak bisa seperti pada 3 dimensi. Jadi titik pokok utamanya sebagai pembedanya kalian supaya lebih paham tentang 2 dimensi ini, jadi bukan pada titik volumenya, sebab 2 dimensi juga apalagi menurut ilmu fisika itu tetap saja punya dimensi, ada ruangnya gitu, hanya tidak didefinisikan pokok. Artinya karya 2 dimensi ini akan lebih menitik beratkan pada satu sudut lihat dalam karyanya. Jadi kalau hanya pada penikmatannya karya seni itu hanya satu arah, mau dimensinya seberapapun seperti relief misalnya arca, itu tetap saja dikelompokkan ke 2 dimensi. Sebab apa? Sebab kategorinya dilihat dari satu arah lihat. Nah, kemudian untuk lebih memantapkan kembali bahwa pengertian karya seni rupa 2 dimensi itu secara umum adalah karya seni rupa 2 dimensi diartikan sebagai karya seni rupa yang hanya bisa dinikmati dari satu arah lihat, memiliki ukuran panjang dan lebar. Artinya ketinggian tidak menjadi kategori dalam pendefinisian. Misalnya lukisan, seperti yang sudah kalian buat resumenya, itu ada juga beberapa hal yang masih kurang paham dan akhirnya pempaktaannya menjadi keliru. Baik, kita lanjutkan tentang karya seni rupa 2 dimensi itu. Selain lukisan, karya seni 2 dimensi juga dipegang oleh karya-karya dalam bentuk desain komunikasi visual. Misalnya billboard, baliho, ada juga poster, ada juga komik. Mengapa ini disebut desain komunikasi visual? Karena ini adalah sebuah alat komunikasi yang menghubungkan antara penikmat seni dengan si pembuatnya dalam konteks informasi. Jadi hal-hal yang diinformasikan dalam bentuk visual itu disebutnya DKP sekarang itu kelompoknya. Jadi tidak murni lagi sebetulnya. Kalau ini
ada maksud tertentu yang disampaikan baik secara komersil atau non komersial. Ada juga yang masuk ke kelompok karya seni rupa dua dimensi ini adalah karya seni rupa selain tadi lukisan ada juga sifatnya grafis. Grafis itu bukan lukisan, grafis itu adalah karya-karya seni yang dibuat dengan teknik mencetak. Teknik mencetaknya itu bisa beberapa teknik, ada mencungkil, ada sablon dan sebagainya, yang penting dibuat dicetak. Nah, kenapa disebut ini murni? Karena pada awal pembuatannya ini memerlukan sebuah pengekspresian, meskipun nanti hasilnya bisa dibuat secara berulang-ulang, tidak seperti lukisan. Kalau lukisan dihasilkan satu kali, maka hasil yang kedua, kalaupun si pembuatnya sama dengan objek yang sama, itu pasti hasilnya berbeda. Maka nanti kelompok yang itu ke lukis murninya, kalau yang ini murninya ke grafis. Nah, kemudian teknik dalam berkarya seni rupa itu dikenal beberapa teknik untuk menghasilkan karya-karya seni rupa dua dimensi. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam mengerjakan karya seni rupa dua dimensi, diantaranya ada sapuan koas, teknik pisau palet, pointilis, cungkil, beras atau semprot, dan digital. Nah, 6 teknik ini semua bisa dicoba sebetulnya oleh kita. Yang penting ada kemauan, kemudian ada ketersediaan medianya untuk dicoba dibuatkan. Semua yang 6 ini sebetulnya tidak asing lagi karena di sekitar kita sudah bisa kita kenali. Nah, fungsi karya seni rupa dua dimensi, pada umumnya karya seni rupa dua dimensi memiliki karakteristik yang sama, yaitu berfungsi sebagai estetik atau murni. Hampir semua benda dua dimensi hanya dinikmati nilai keindahannya saja. Baik, kita lanjutkan untuk materi tambahan berikutnya di pertemuan yang kedua ini. Bapak akan mengenalkan kepada kamu sekalian, yaitu tentang pengelompokan karya seni rupa berdasarkan zaman. Maka zaman atau masa atau dekade ini akan membedakan karya seni rupa itu terlahir. Ada karya seni rupa tradisional, ada karya seni rupa modern, dan ada karya seni rupa kontemporer. Nah, di mana masa ini berjalan terus, masa ini karena berurusannya dengan waktu, maka seiring dengan perkembangan waktu, maka perkembangan seni rupa pun mengikutinya. Jadi, kalau seni tidak mengikuti perkembangan zaman, maka seni tidak akan berkembang. Jadi konteksnya adalah bukan zaman ikut seni sebetulnya, tapi seni harus ikut sesuai dengan perkembangan zaman. Maka zaman sehebat apapun dia berkembang, maka seni akan menyertainya. Baik, kalau kita menilik ke masa lalu, ada yang disebut dengan seni rupa tradisional. Tradisi itu artinya karya-karya yang memiliki pakem tertentu, yang terlahir karena turun-temurun dan tidak boleh dilanggar pakemnya. Maka seni tradisi ini berkembang juga di Indonesia dan dipertahankan. Yang tergolong ke dalam karya dua dimensi yang berada di posisi tradisional itu misalnya pembuatan senjata, misalkan kujang, tombak, keris, itu ada aturan-aturan tertentu. Sampai looknya harus berapa misalnya kalau keris. Nah, kalau di dua dimensi, hal ini terjadi pada seni membatik. Nah, batik termasuk karya seni rupa dua dimensi. Penggambarannya itu nanti ada yang disebut dengan pakem-pakem tertentu, kecuali batik yang sudah masuk pada dekade modern atau kontemporer itu tidak ada aturan. Maka untuk batik-batik yang tradisional, yang sifatnya dikerjakan secara tradisi, maka pakemnya harus ditempuh. Seperti itu. Kemudian misalkan wayang atau seni-seni yang lain yang sifatnya pakem tidak boleh dilanggar. Baik, untuk kelompok yang kedua secara masa ini ada yang disebut dengan modern. Nah, kalau dalam seni modern itu karya seni rupa yang sudah mulai meninggalkan pakem tradisi, lebih bebas dalam mengungkapkan idenya ke dalam bentuk-bentuk visual. Bukan berarti aturannya tidak ada, tapi ada aturannya sebetulnya. Nah, maka dari perbedaan perbenturan aturan dalam karya seni rupa modern ini, maka para perupa atau para seniman seni rupa
itu akhirnya berkelompok, lahirnya apa yang disebut dengan gaya, atau kalian mengenalnya aliran. Nah, itu sebetulnya itu karena apa? Karena tidak sesuai atau tidak samanya sebuah keinginan antara perupa dalam mengungkapkan idenya. Maka lahirlah gaya atau aliran. Ada naturalis, realisme, surrealis, kubis, dan sebagainya. Maka sebetulnya itu adalah karya-karya seni rupa modern yang mencoba mereka mulai meninggalkan pakem-pakem tradisinya. Itu perlu kalian ketahui juga bahwa yang disebut modern itu bukan berarti bebas segalanya, tidak. Ya, maksudnya adalah mereka sudah mulai meninggalkan pakem-pakem yang ditentukan dalam seni tradisional. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang bagaimana keinginan orang untuk membebaskan dirinya sebetulnya dari pakem-pakem itu. Maka nanti lahirlah seni yang disebut dengan kontemporer. Kontemporer itu konteksnya yang disebut dengan temporer itu sesaat. Jadi seni yang lagi in, yang lagi ngetren. Biasanya seni ini akan hilang karena dimakan zaman. Ketika zaman itu sudah tidak menginginkan lagi, ya hilang dengan sendirinya. Tapi perlu kalian ingat juga bahwa karya seni rupa tradisional itu sifatnya akan ada yang mengatakan juga klasik karena sudah mencapai puncak seninya. Jadi tidak bisa hilang begitu saja ketika keturunannya melanjutkan lagi. Di seni rupa modern juga sama. Sebetulnya itu adalah satu perkembangan zaman yang betul-betul harus kita pahami tentang berkarya seninya. Nah, di sayar seni rupa modern juga nanti dikenal ada seni murninya yang terkait dengan karya dua dimensi, misalnya lukis, grafis, seni patung juga terkait ada ke seni murninya. Tapi yang akan kita lebih fokuskan untuk kesempatan ini adalah pada hal karya seni rupa dua dimensi. Baik, kita kembali lagi kepada kontemporer. Sebetulnya kontemporer itu sekali lagi adalah karya-karya seni rupa, karya-karya visual yang tidak terkait oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai dengan zaman sekarang. Artinya sekali lagi bukan aturannya yang dibuat oleh sendiri seenaknya saja, tidak. Dia akan berkelompok dengan komunitasnya, kemudian membentuk sebuah karya yang dia membuat aturan tersendiri yang disepakati bersama di zaman itu, atau di komunitasnya, atau di kelompoknya, begitu. Dia tidak akan membuat satu aturan seperti tradisi bahwa harus kalau tidak ini salah, kalau tidak ini salah, tidak. Mereka berjalan dengan sendirinya, inspirasinya disepakati secara bersama komunitasnya. Sedangkan nanti penikmat seni di luar itu akan menerima atau tidak, dia tidak akan peduli. Yang penting seniman ini atau perupa ini dia berkarya saja pada komunitasnya atau pada kelompoknya. Terjadilah nanti satu pengakuan dalam masyarakat. Tidak diakui pun mereka sebetulnya tidak apa-apa, bebas-bebas saja. Nah, itulah yang disebut dengan kontemporer itu karena zaman itu, karena zamannya sedang berkembang, sedang in pada saat itu. Maka sekali lagi kontemporer lebih kepada kata temporernya, berarti tidak diam, tidak baku, tidak permanen. Jadi dia akan hilang dengan sendirinya. Maka kalian nanti akan mengenal di karya-karya seni kontemporer baik di dua dimensi ataupun tiga dimensi. Kita lebih memfokuskan ke dua dimensinya. Misalnya nanti kita akan menjumpai seni instalasi, performance art, happening art, urban art, dan sebagainya. Silahkan nanti kalian bisa mempelajari, membuka di browsing, di Google, atau di YouTube, dan sebagainya untuk melengkapi tugas-tugas pada kesempatan hari ini. Demikianlah penjelasan singkat tentang karya seni rupa dua dimensi. Kemudian karya seni rupa yang dikelompokkan dalam perkembangan zamannya, ada modern, tradisional, dan kontemporer. Tugasnya nanti akan saya unduh, berikan di classroomnya masing-masing dengan petunjuk yang sudah jelas. Saya bentukkan dalam bentuk PDF, nanti dikirim secara bersama-sama ke seluruh kelas yang saya ajari. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menunaikan tugasnya sesuai dengan petunjuk yang saya berikan pada petunjuk di classroomnya masing-masing. Selamat mengerjakan, tetap semangat meskipun di masa pandemik.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.